Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara, biasanya orang mengucap syukur atas hari-hari yang Tuhan telah berikan di tahun yang sudah dilalui. 360 sampai 365 hari. Mengucap syukur untuk hari yang Tuhan telah berikan. Saudara, apakah kita patut mengucap syukur atas hari yang Tuhan telah berikan? Kalau ternyata hari-hari yang Tuhan berikan itu tidak kita isi dengan kehidupan yang menyenangkan hati Allah, tetapi kehidupan yang melukai hati Allah. Dan betapa ironisnya mengucap syukur atas hari di mana seseorang selalu melukai hati Tuhan. Ini dilakukan oleh banyak orang atau hampir semua orang. Terima kasih untuk tahun yang telah Tuhan berikan. Juga pada waktu merayakan hari ulang tahun, orang mengucap syukur dengan tahun-tahun yang Tuhan telah berikan. Lalu menyanyikan nyanyian panjang umurnya. Masalahnya bukan berapa panjang tahun yang telah dimiliki, dilalui, dijalani yang adalah pemberian Tuhan. Tetapi bagaimana seseorang mengisi tahun-tahun hidupnya itu? Kalau ia mengisi hanya untuk menyenangkan hatinya sendiri, tidak menyukakan hati Tuhan, bukankah itu berarti melukai, menyakiti hati Tuhan? Dan dia tidak patut, dia tidak pantas mengucap syukur. Merayakan tahun-tahun di mana Tuhan disakiti, merayakan tahun-tahun di mana Tuhan dilukai, betapa kejamnya, betapa semena-menanya, saudara. Tetapi ini dilakukan oleh hampir semua orang. Dan mereka tidak menyadarinya. Termasuk saya dulu tidak menyadarinya. Sekarang kita harus mulai menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan. Tuhan telah memberikan kita tahun 2020. Ya, kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kehidupan, nafas hidup, detak jantung, denyut nadi di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19, pandemi COVID-19. Kita syukuri Tuhan masih memberi kita nafas hidup. Itu berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk mengubah diri, agar kita tidak menjalani hidup seperti yang sudah kita jalani. Supaya nanti kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan di akhir tahun 2021, kita layak mengucap syukur bahwa kita telah mengisi tahun 2021 dengan kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Allah. Di tahun 2020, kalau kita telah melukai hati Tuhan, kita mohon ampun. Kita minta maaf dengan tulus. Ampunilah saya Tuhan atas segala perbuatan saya yang
melukai hatimu. Minta ampun supaya kita meninggalkan tahun 2020 dengan keadaan telah membereskan diri di hadapan Allah. Saya mau begitu, saudaraku. Saya mau begitu. Saya juga mengajak saudara-saudara sekalian untuk berbuat hal yang sama. Ayo kita juga melakukan hal yang sama. Ya. Ayo. Kita mengakui kita telah menyakiti hati Tuhan dengan banyak perbuatan di hari-hari tahun 2020. Dan sekarang kita bersyukur karena kesempatan yang Tuhan telah berikan, atau kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kalau kita bisa melewati jam-jam ini dan memasuki tahun 2021. Karena tentu tidak semua orang bisa melewati tahun 2020 walaupun hanya tinggal beberapa jam ini, saudara. Nah, kita bersyukur kalau kita diperkenan masih hidup hari ini. Ya, kita bersyukur untuk setiap tarikan nafas, untuk setiap detak jantung dan denyut nadi kita. Kita bersyukur. Saudara, kita harus benar-benar menyesali perbuatan-perbuatan salah yang telah kita lakukan di tahun 2020. Ya. Dengan duka cita yang benar. Duka cita menurut kehendak Allah. Karena duka cita menurut kehendak Allah ini, saudaraku, duka cita yang akan membawa pertobatan. Pertobatan yang benar, saudara. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 8, Paulus menulis, "Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu," artinya dengan teguran yang keras, "namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian." Saya tahu bahwa tidak semua saudara sanggup memiliki duka cita seperti ini. Saya tahu tidak semua orang sanggup memiliki duka cita seperti ini. Duka cita yang menurut kehendak Allah. Mengapa? Karena suasana hatinya biasanya dimainkan oleh hal-hal duniawi, hal-hal yang fana, hal-hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, hal-hal yang terkait dengan ambisi, ego, nafsu manusia. Tetapi duka cita menurut kehendak Allah ini duka cita karena telah melukai hati Tuhan. Saudara perlu tahu bahwa surat Korintus itu sebenarnya oleh para teolog dikenal sebagai severe letter. Severe letter. Surat kemarahan. Severe letter. Surat kemarahan. Mengapa? Karena jemaat Korintus ini jemaat yang terkenal dengan tidak tertib. Jemaat yang duniawi.
Dikatakan di dalam suratnya, Paulus mengatakan kamu masih duniawi. Ya. Kamu masih duniawi, dan itu dikatakan dalam beberapa bagian. Misalnya di 1 Korintus 3 ayat 3 ya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu masih duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Nah, ini severe letter, surat kemarahan. Sebenarnya ini bisa dimengerti karena Korintus itu sebuah kota bandar, kota dagang, ya. Kota dagang. Ini bandar besar, kota bandar besar pada zamannya, di mana berkumpul berbagai suku bangsa. Termasuk di dalamnya tentu juga ada orang Yahudi. Dan di sanalah jemaat Kristen dilahirkan. Pengaruh dunia Korintus waktu itu sangat jahat. Bahkan pada waktu itu ada istilah Korinthian Gestai, yang artinya bejat seperti orang Korintus. Nah, Anda bisa bayangkan kalau sampai Korintus bisa menjadi kota simbol kebejatan. Ya. Jadi kalau di drama-drama, adegan-adegan pertunjukan sandiwara, biasanya pria Korintus ditandai dengan minuman keras di tangannya. Nah, ini menunjukkan ya bahwa orang-orang Korintus itu memang bejat. Ya tentu tidak semua orang Korintus itu bejat, tapi asumsi masyarakat pada waktu itu, maka ada istilah Korintia Gestai. Korintus, seperti orang Korintus yang bejat. Nah, saudara, tentu kondisi dunia Korintus waktu itu mempengaruhi kehidupan jemaat. Atau banyak jemaat yang dibesarkan dalam lingkungan orang-orang Korintus yang bejat moralnya. Ya. Kalau kita membaca tulisan Paulus kepada jemaat Korintus, ya, Paulus ini duka cita, saudara. Sehingga ia bisa menulis surat dengan kemarahan. Tapi kemarahan Paulus atau ucapan keras Paulus sebagai teguran untuk jemaat Korintus tersebut ternyata mengena. Mengenanya ini membuat mereka berduka cita. Nah, bersyukur kalau sampai orang masih bisa berduka cita menurut kehendak Allah. Duka cita karena menyadari keadaannya yang belum seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus ketika mengenakan tubuh daging seperti kita dalam khotbah di bukit di Matius 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, petokoe to pneumati, spiritually poor atau poor in spirit, miskin dalam roh. Itu artinya orang-orang yang menyadari bahwa keadaannya belum seperti yang Allah kehendaki. Urusannya roh, rohani, moral, karakter, watak, kepribadian, keadaan batiniah yang belum seperti yang Allah kehendaki. Jadi Matius pasal 5 ayat 3 bicara mengenai kemiskinan itu bukan kemiskinan materi. Ya. Bukan kemiskinan materi. Saudara, banyak orang berduka cita karena kemiskinan materi. Dan itu pasti membuat orang tidak bisa lurus. Saya seperti saudara manusia. Mengerti kok gejala-gejala jiwa manusia.
waktu kita tidak memiliki uang, waktu kita dalam kategori miskin di mata manusia, bagaimana perasaan duka kita? Ada duka, walaupun itu tidak tajam menghunjam, ya, tapi ada duka cita seperti itu, ya. Nah, tentu saya juga mengalami. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika saya mulai bertumbuh dalam Tuhan, tidak menjadi masalah lagi. Tidak jadi masalah lagi. Kalau orang masih bisa didukakan oleh sesuatu yang lain, itu tidak mungkin ia bisa menempatkan keadaannya secara benar di hadapan Allah. Tidak mungkin. Aduh, aku susah deh. Kenapa? Penghasilanku cuma segini. Nah, gimana saya bisa beli rumah? Bagaimana saya bisa beli kendaraan roda 4? Kelihatannya itu wajar. Ya, apa salahnya? Tetapi dalam lingkungan kehidupan orang percaya, itu salah. Sikap itu sikap memberhalakan harta dan perasaan duniawinya. Ya, jangan susah. Ya, memang gaji saya 5 juta, anak 1, tidak akan sanggup beli rumah, tidak akan sanggup beli kendaraan roda 4. Nggak apa-apa. Sampai kapan? Nggak usah tanya sampai kapan. Jangan tanya apakah ada kemungkinan nanti memiliki rumah. Nggak usah dipikirkan. Yang penting kita bisa melewati dari hari ke hari. Dan dalam perjalanan hidup dari hari ke hari ini, kita kurang mendukakan Allah sampai tidak mendukakan Allah sama sekali dan menyenangkan Dia. Wah, itu mengumpulkan harta, mengakumulasi kekayaan. Membuat senyum Tuhan 1 hari 10 kali itu luar biasa. Dihitung itu 10 kali per hari. Nanti kalau sudah bertambah umur bisa 20 kali. Bertambah umur bisa 100 kali. Wah, diakumulasi. Ya, ada bintang. Bintang di tengahnya ada gambar senyumnya Tuhan. Atau setiap senyumnya Tuhan itu ada mutiara 1 atau kerlip 1 di mahkotanya. Makin banyak membuat senyum Tuhan, makin berkilau mahkota yang Tuhan berikan. Dulu waktu sekolah minggu ada lagu begini. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Ini sebagai ilustrasi saja, saudara. Tapi bukan sesuatu yang tidak faktuil, ini faktuil. Makanya jangan sibuk dengan masalah-masalah dunia sampai kita tidak memperhatikan perasaan Tuhan. Aduh, aku belum punya anak. Kalau punya anak, betapa berbahagianya aku. Itu berhala. Itu memberhalakan perasaan. Aduh, aku tidak punya jodoh. Itu memberhalakan perasaan. Aduh, kenapa ya saya dilahirkan dengan badan pendek? Kenapa ya aku tidak punya hidung mancung seperti orang itu? Maka pergilah dia ke luar negeri. Di Korea yang saya dengar, operasi plastik. Hidungnya dibuat mancung, dagunya dibuat memanjang sedikit, bibirnya dibelah. Waduh, sampai di rumah diusir. Diusir. Pembantu berkata, maaf ya, Anda siapa? Loh, aku kan nyonyamu. Enggak, nyonya saya tidak begini. Lalu ributlah dengan pembantu di rumah. Akhirnya pembantu tunjukin foto. Nih wajah nyonya saya. Wajah ibu tidak seperti ini. Ya Nem, aku itu baru operasi plastik. Kamu itu ngeyel, suaraku kan gak berubah. Oh iya, maaf ya Bu. Kok ibu sekarang wajahnya cantik? Dulu ibu hidungnya masuk ke dalam. Sekarang maju ke depan.
Wah, ibu sekarang cantik banget loh bu, cantik banget. Udah sejak itu merawat tubuh terus, wah supaya tetap kenceng pakai gel ini, gel itu supaya tetap mantap. Gel ini, gel itu supaya tetap, waduh. Berdoa 10 menit saja ngantuk. Giliran ngelap muka bisa berjam-jam. Wah, yang begitu kok mau masuk surga. Cantik di mata manusia, tidak cantik di mata Allah. Nah yang begini nanti dapat bintang. Ya. Bintang tertawa di neraka. Saya tidak katakan salah pergi untuk operasi plastik, tapi Tuhan mengendaki itu tidak. Ada operasi plastik ratusan juta, tapi kalau lihat saudara anaknya tidak bisa kuliah, Anda tidak memberi sesuatu. Saya diberkati Tuhan dengan satu kebenaran kemarin. Dan saya betul-betul menangis terseduh-seduh. Apa? Kalau kau lindungi orang, aku melindungi kamu. Wah, kaget saya. Waduh, akhirnya saya ingat orang-orang yang minta tolong saya gantung. Karena saya merasa ini orang kok jadi tidak benar rasanya. Memang ada yang tidak saya balas karena menyusahkan dan menjadi benalu dan saya merusak karakternya. Tapi ada orang-orang yang meragukan. Maka saya mulai hubungi orang-orang itu. Kalau kau melindungi orang, engkau kulindungi. Wah, aku nangis terseduh-seduh. Ya. Saya jadi ingat satu lagu yang saya tulis yang kalimatnya begini. Memegangi erat-erat tangan-tangan kecil yang kau titipkan padaku, yang engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Orang bisa merawat, melindungi wajahnya, tapi tidak melindungi orang lain. Lalu minta perlindungan Tuhan. Lalu di akhir tahun mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Betapa miskinnya pengertian orang-orang ini. Dan akan binasa. Anda pasti binasa. Karena Anda tidak berbelas kasihan. Jadi saudaraku sekalian, banyak orang berduka cita karena wajah, karena berbagai masalah-masalah. Tapi tidak berduka cita dengan keadaannya yang melukai hati Tuhan. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Wah, ini luar biasa. Saya mesti khotbahkan secara khusus ini. Soal belas kasihan. Ya. Saudaraku, jangan berduka cita karena masalah-masalah duniawi. Berduka citalah karena keadaanmu belum seperti yang Allah kehendaki. Dan itulah yang akan memberi motivasi kita menjalani hidup. Mendorong kita menjalani hidup. Hidup sesuai kehendak Allah. Mantap. Kalau perasaan kita, saudaraku, masih dimainkan oleh perkara-perkara dunia, kita tidak bisa mengalami duka cita menurut kehendak Allah. Sampai hari ini saya masih memiliki duka cita dan terus memiliki duka cita menurut kehendak Allah. Artinya ketika saya melakukan sesuatu
yang tidak sesuai dengan standar kesucian Tuhan, saya menyesal, saya berduka cita, saya sedih. Kenapa aku lakukan hal ini? Sampai kita bisa menjadi trauma atas perbuatan kita sendiri, trauma terhadap kelakuan kita sendiri. Wah, kalau itu terus kita kembangkan, saudaraku, kita akan menjadi orang yang bertumbuh secara baik di hadapan Allah. Ya. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itu. Nah, sekarang akhir tahun 2020. Anda mau mengucap syukur? Please, silahkan mengucap syukur. Atas apa? Hari yang Tuhan berikan, please. Pertanyaannya, apakah engkau telah mengisi hari hidupmu dengan menyukakan hati Allah, atau engkau mengisi hari hidupmu dengan perbuatan yang tidak menyukakan hati Allah? Jangan mengucap syukur secara keliru. Lebih baik kita bertobat, mengakui dosa kesalahan kita, kita minta ampun. Bertobat sampai memiliki duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita karena kita menyadari bahwa keadaan kita belum seperti yang Allah kehendaki. Kita menjadi miskin, peto, koeto, pneumati, miskin di hadapan Allah. Saya percaya kalau saudara memiliki duka cita menurut kehendak Allah seperti ini, maka saudara akan menjadi orang yang makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Baru Anda boleh menyanyi, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Menurut kehendak Allah. Paham nggak, saudaraku? Saya ini berkhotbah bukan hanya untuk saudara, juga untuk diri saya sendiri. Saya juga tidak ingin saudaraku konyol jadi pendeta lalu nanti dipermalukan di hadapan pengadilan Tuhan di mata banyak atau semua manusia. Saya juga mau bebenah. Jika ada dosa kesalahan dalam diriku, beritahu aku Tuhan, beri aku mengerti keadaanku. Dan Allah yang menguji batin akan memberitahu bagaimana keadaan kita di matanya. Saudaraku, hal inilah yang mendorong saya menulis lagu Bapa dari ketinggian tatamu, kau selidiki setiap kalbu. Ini. Bapa dari ketinggian tatamu, kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, kau yang menguji. Ini yang Bapa lakukan. Anugerah Allah belum habis untukmu yang masih mau membuka diri dan bertobat. Saya khawatir, saudara belum mau bertobat. Saudara berkeberatan bertobat. Saudara merasa bahwa meninggalkan kesenangan dunia itu berat sekali. Berat sekali, itu benar. Tetapi kalau saudara sudah mulai kalau saudara sudah mulai melangkah, nanti Anda akan bisa tahu bahwa itu keniscayaan. Itu bisa kita lakukan
Kita bisa melakukan hal itu. Kita bisa. Kita bisa, saudaraku. Dan Tuhan melihat kesungguhan saudara untuk berubah. Walaupun saat ini saudara mungkin belum berubah total. Mungkin belum berubah total. Ya memang tidak bisa berubah dalam waktu singkat, tetapi lewat sebuah proses. Dengan niat dan tekad itu, saudaraku, menunjukkan yang saudara mengasihi Tuhan. Ingat ya, dengan tekad yang tulus, dengan niat yang tulus berarti Anda mengasihi Tuhan. Maka Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi saudara. Ya, niat tekad saudara. Nah, kesempatan di akhir tahun ini kita mau membereskan keadaan kita di hadapan Tuhan. Ya, kita mau berkata, Tuhan, ampunilah setiap dosa kesalahanku. Semua perbuatan-perbuatanku yang tidak senonoh, perbuatan-perbuatanku yang tidak tepat, ampunilah. Dan permintaan ampun kita harus disertai dengan kesadaran bahwa memang kita rusak, bobrok, saudaraku. Sekaligus di dalam pengakuan itu, kita harus sungguh-sungguh, saudara. Memiliki komitmen untuk mengubah diri. Amin. Tuhan memberkati.